Baik, halo bunda-bunda semua, kembali lagi bertemu dengan saya Ica dalam acara Bincang-Bincang bersama Bu Bidan. Di sini kita berganti lagi narasumber dengan Bu Bidan yang baru ya. Selamat siang Bu, dengan Bu Bidan siapa? Mbak Ica. Iya. Nama saya Bidan Dia. Oke Bu Dia. Iya. Karena nama saya panjang Banget kayaknya nih. Oke. Iya. Singkat aja. Oke Bu Diah dari Puskesmas Garung utamanya ya. Siap. Oke. Baik Bu Diah nih, kita langsung aja ngobrol. Kalau dua tadi narasumber sudah nih mengupas tentang kehamilan, awal kehamilan harus gimana, kemudian ada keluhan-keluhan yang dialami oleh ibu hamil ya. Nah yang ketiga ini yang kita mau obrolin hari ini yaitu tentang mitos dan fakta seputar tentang kehamilan nih. Banyak banget pasti kalau ngomongin mitos dan fakta itu rasanya tuh gregetnya tuh banget ya, karena mungkin di masyarakat masih banyak nih ya. Oke baik, kita awali ya Bu. Ketika kondisi hamil, apakah boleh nih kita beribadah bersama suami atau kita melakukan hubungan suami istri nih Bu? Gimana nih menurut Bu Bidan Dia gimana? Amankah atau enggak nih? Kayaknya nih banyak yang menantikan nih Can-Can nih kinto ora ya gitu ya maksudnya. Oke baik, gimana nih Bu? Ica, pada prinsipnya boleh ya, boleh melakukan hubungan suami istri itu boleh. Kalau nggak boleh kasihan dong suami kita mau puasa 9 bulan gitu ya, gitu. menangis nih rasanya. Nanti kita bingung juga ini suami kemana, nggak cari kita. Oke baik. Gitu ya. Itu. Jadi boleh ya berhubungan suami istri pada saat kehamilan. Tapi yang perlu diperhatikan yaitu pada saat berhubungan suami istri di trimester 3. Jadi kehamilan kan tadi udah dibahas ya, ada 3 trimester itu. Kita fokus kalau hubungan suami istri yang saat ini kita fokus di trimester ketiga. Yang kita fokuskan ke 36 minggu ke atas. Jadi boleh dilakukan saat usia lebih 36 minggu ke atas, boleh. Terus tapi juga sebelum 36 juga nggak boleh. Karena apa? Karena kalau misal sebelum 36 itu kelenjar yang dihasilkan dari bapak itu yang dinamakan prostaglandin itu bisa memacu terjadinya kenceng. Nah gitu. Nah kenceng terjadi pada ibu hamil sebelum usia kehamilan 36 minggu itu bisa nanti lahirnya prematur. Nah, prematur itu lahir belum saatnya. Belum matang gitu ya. Kalau kayak buah ya, gitu. Ibarat buah belum matang. Dan nanti kalau lahir prematur itu nanti nyun sewu dalam perawatan bayinya juga rodok rumit. Iya, gitu ya. Terus boleh juga dilakukan tadi yang nggak boleh kan sebelum usia kehamilan 36 minggu. Kalau yang setelah kehamilan 36 minggu boleh, tapi juga ada syaratnya yang harus diperhatikan. Tidak ada kelainan letak pada plasenta atau kita sering itu plasenta previa. Maaf ya, ini rotok bahasa medis sedikit ya. Plasenta previa itu kalau misal di bahasa Jawa, orang Jawa itu ngarani itu ari-arine iki letake ning ngisor. Ngoten nggih, nutupi dalan lahir. Oh iya, betul. Dalannya ditutupi. Iya, itu nggih. Plasenta previa, terus tidak ada riwayat flek pada saat dia hamil. Jadi pada saat kehamilan 0 sampai 36 minggu itu nggak ada flek-fleknya atau keluar lendir darah atau bercak-bercak gitu ya. Itu nggak boleh. Terus ada lagi itu keluar air ketuban. Jadi ataupun ngerembes itu nggak boleh dilakukan. Terus ini Mbak, yang lebih dipentingkan lagi adalah dia itu nggak ada riwayat keguguran ataupun runtuh, itu nggak boleh gitu. Kalau misalnya tadi kan Bu Diah bilang sarannya dilakukan di usia 36 minggu ke atas nih ya. Kalau misalnya nih suami pada saat kita kan namanya rasa keinginan itu kan nggak bisa dikira-kira ya, sekarang ingin besok enggak kan gitu, menolak pun kan kita juga bingung nih ya gitu. Misal di bawah usia 36 minggu kehamilan kita nekat, itu gimana nih? Iya, itu betul Mbak Ica. Jadi kalau misal melakukan hubungan suami istri
pada saat usia kandungan di bawah 36 minggu itu baiknya menggunakan kontrasepsi memang. Terus kalau misal enggak, kalau suami nggak nyaman nih menggunakan kontrasepsi, bisa itu spermanya dikeluarin di luar. Berarti tetap boleh, Boleh. ya, asalkan tadi tidak ada riwayat yang khusus. Iya, betul. Dan sarannya dari Bu Diah sendiri di bawah 36 minggu boleh melakukan hubungan suami istri tapi dengan cara yang aman. Terkaitan mitos yang kedua nih, biasanya banyak yang bilang begini. Ibu hamil itu nggak boleh nih kalau tidur terlentang. Bahaya nggak sih? Atau itu bener bahaya atau hanya sekedar rumor gitu, Bu? Atau mitos semata? Itu gimana pendapat Bu Diah? Walaupun nih sunahnya kok miring kiri, padahal sunahnya Rasulullah nih buat bunda-bunda yang beragama Islam nih ya, harusnya baginya miring kanan. Tapi memang ada alasan khusus apa sih kenapa ya kok kondisi hamil itu harus disarankan miringnya ke kiri nih, Bu Bidan? Ya, memang secara anatomi kita dalam segi kesehatan itu miring kiri itu peredaran darahnya atau suplai darahnya itu lebih lancar ke janin daripada miring kanan. Ya bolehlah, nggak harus miring kiri terus nanti kan juga pegel toh. Nah, itu nanti kita boleh sesekali itu boleh miring kanan gitu. Siap, baik. Nah, keterkaitan lagi nih ada mitos seputar kondisi kehamilan, utamanya nih agak sensitif lagi nih Bu Diah nih, seputar tentang puting yang datar nih Bu Diah. Apakah itu benar nggak sih kalau putingnya itu datar, berarti si ibu itu nggak bisa menyusuin, atau mungkin itu ada kutukan atau gimana tuh? Kadang ada yang sampai ini kena apa sih gitu loh. Jadi mungkin itu yang perlu kita luruskan, mungkin kita gali ya di sini ke seputar dengan kondisi dengan anatomi utamanya payudara seorang ibu hamil yang datar. Itu mungkin gimana nih Bu, segi dari pendapat Bu Diah, dan mungkin tipsnya, atau itu bahaya nggak sih, atau itu benar mitos atau gimana nih gitu ya. Gimana Bu, monggo Bu. Ibu hamil, terutama ibu hamil yang usia kehamilan tua itu jangan patah semangat kalau misal putingnya pada mandlep. Datar ya, datar atau mandlep ya. Maaf ya, ini bahasa Jawa. Nggak timbul ya. Nggak timbul itu. Jadi tetap bisa menyusui ya, tetap bisa menyusui. Jadi ibu-ibu itu jangan khawatir untuk Bu, kula putingnya mendelep, Bu, kula dereng kada puting. Nah, tetap bisa menyusui dengan cara misal tetap dirangsang. Ya, tetap dirangsang nanti. Nah, keterkaitan nih posisi janin nih, biasanya ada yang bilang sungsang, lintang gitu ya. Itu gimana sih Bu? Memang alami, memang terjadi, atau itu tadi lagi mitos lagi nih seputar kalau kita gini nanti kamu bayinya sungsang gitu kan? Enggak ya. Jadi kalau pandangan dari Bu Bidan sendiri seperti apa nih? Itu kalau misal bayi sungsang itu bukan mitos ya, itu memang fakta. Dan juga yang harus digarisbawahi itu bukan kutukan. Oh iya, kadang ada yang berpikir sampai ke situ ya. Itu karena ya maklumlah pandangan orang banyak kan. Iya. Jadi kan ada step-step pemeriksaan. Jadi ketika si ibu hamil itu dinyatakan oleh seorang dokter atau tenaga medis sungsang, mesti kan ada pemeriksaannya tuh. Nah, ini kalau misal dalam bidang kebidanan itu hasil itu didapatkan dari hasil USG. USG, oke. Hasil USG, posisi sungsang itu adalah posisi di mana bokong itu posisinya di bawah, Mbak. Jadi kalau posisi normal kehamilan itu saat usia kehamilan kan kepala di bawah. Usia kehamilan yang sudah cukup bulan, yang sudah mau lahir atau siap 9 lahir bulan, ya. gitu ya. Baik. Itu kepala di bawah kalau misal yang normal. Tapi kalau misal 9 bulan sungsang berarti posisi bokong yang di bawah. Kalau misal lintang berarti dia itu malang. Gitu. Keterkaitan itu berarti bukanlah sebuah mitos, tapi memang fakta yang memang kadang terjadi pada kondisi kehamilan ya, entah itu anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke. Baik, seputar USG nih aku agak tergelitik sedikit nih Bu Diah. Ada nggak sih saran dari Bu Diah berapa kali nih sebenarnya anjurannya dari para medis untuk melaksanakan USG, ataukah setiap 1 bulan sekali atau bagaimana nih gitu ya? Yang saya gelitik ini di sini karena tadi ternyata USG itu sangat penting ya, benar nggak Bu? Iya benar. Dan di mana kita harus USG nih harusnya nih, mungkin ada sarannya atau masukannya nih, gimana nih Bu Diah nih?
seru sekali ya Mbak ini Iya. ya sampai ke USG. Oke bunda-bunda gini, ini terkait dengan USG ya. Nah, untuk USG menurut buku KIA, buku KIA itu buku yang setiap Yes. buku yang wajib dipunya oleh ibu hamil. Ya. Oke, itu menurut literasi dari buku KIA yang diterbitkan oleh Kemenkes. Itu untuk USG satu periode kehamilan itu 2 kali. Pertama di trimester pertama atau 3 bulan pertama, terus yang kedua adalah di trimester ketiga. Tuh ya Mbak. Terus memang ada yang ya nyun sewu yang namanya kondisi ekonomi orang kan beda-beda. Ada yang pengen, Bu saya mau tiap bulan, iya monggo apa gitu. Ada yang misal Bu lah kula kok wedi nggih. Nah, tapi tetap kami menyarankan itu satu kali periode kehamilan adalah 2 kali. 2 kali sesuai dengan anjuran yang ada di buku KIA ya. Ya, kemudian di mana nih kita baiknya USG? Itu kayaknya lupa nih, belum dijawab nih. Udah kayaknya pada penasaran kayaknya nih. Oke, baik. Gini Bunda, untuk USG alhamdulillah nih di Puskesmas Garung sudah ada Bu Ica. Oh iya, baik. Alhamdulillah udah bisa dan sudah ada. Puskesmas bisa itu hanya deteksi awal ya Bu, iya. Deteksi nih, melihat posisinya atau apa. Tapi kalau untuk lebih ke menjurus lagi, tetap paling tidak kita juga ke dokter spesialis kandungan gitu. Gitu ya Bu, satu sepakat. Oke, baik. Oke, baiklah bunda-bunda semua, ini di sesi diskusi yang terakhir materi seputar tentang kehamilan di tema mitos dan fakta. Tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Bu Bidan Diah seputar tentang mitos dan fakta yang ada pada kehamilan ya, dari sama dengan Bu Bidan Diah dan juga dengan saya Ica dalam acara bincang-bincang bersama Bu Bidan di Puskesmas Garung. Terima kasih, sekian dari kita. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.